Oke, selamat datang di channel saya Oke ATC. Jumpa lagi bersama saya Andika. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengganti kapas dan kawat menggunakan kapas Holy Fiber atau Kettenbacken Prime. Oke. Di sini sesuai permintaan teman-teman, ada yang minta tuh bang, cobain kapas Kettenbacken bang, cobain kapas lain bang. Nah, di sini saya akan jelasin cara masangnya. Saya udah coba, hasilnya memuaskan, lumayan memuaskan sih. Di sini saya pakai itu 25 watt. Setelah saya pakai kapas Kettenbacken Prime atau Holy Fiber. Rasanya dapet, pokoknya dijamin. Saya udah coba. Oke. Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe. Jadi lanjut saja. Begini caranya. Saya buka dulu koilnya. Di sini saya praktekin di koilnya Aegis sama Vinci. Kalau mau yang lain juga sama settingannya. Mau jelasin satu-satu ntar kelamaan di durasi. Jadi ngebuka koilnya itu saya pakai alat ini. Alat ini bisa kalian dapat itu waktu beli RBK Aegis 0,4 itu dikasih ntar alatnya kayak gini. Oke, cara bukanya gini. Pin kuningan tadi masukin ke tengah, terus masukin putaran ini, kita masukin paku di sela ini. Tapi jangan salah lubang, ini ada 2 lubang. Ntar saya tunjukin waktu udah kebuka. Kita putar aja terus. Oke, udah kebuka. Waktu masukin paku ini ke dalam sini, itu cari sela yang ini. Jangan yang di sini. Oke, yang ini ya. Untuk RBK, saya nggak bisa kasih link, karena waktu saya kasih link itu stoknya sering habis. Jadi cari aja di online shop, RBK atau Rebuild Kit. Itu pasti nemu. Tinggal teman-teman pilih ohmnya yang berapa, untuk apa. Yang sekarang ada keluar sih itu baru untuk Aegis, Vinci, sama RPM kalau nggak salah. Caliburn, terus Vinci 1,0 itu udah ada. Saya buka dulu semua koilnya, saya buka yang Vinci lagi. Yang Vinci pakai alatnya sama, kayak gini juga, tapi lebih gede. Ini bisa kalian dapat waktu beli Rebuild Kit untuk RPM yang 0,4 atau Rebuild Kit Vinci yang terbaru keluaran dari Coil Master sekarang yang terbaru kayak gini dikasih alatnya. Cara bukanya sama. Pakunya masukin juga pakunya. Oke, udah kebuka. Usahain coil Vinci coil potnya itu cuci sama air hangat dulu biar lebih steril. Ini kebetulan masih bersih sih, udah saya belum pakai tapi saya buka lagi untuk review ini. Jadi oke, lanjut cara memasangnya. Cara memasangnya gini, kita ambil dulu kapasnya. Saya pakai yang ini, yang Kettenbacken nih. Nah, ini kapas Kettenbacken yang prime, yang ori ya. Jangan beli yang palsu, ntar beli yang KW.
banyak yang KW sih di online, harganya 5 ribuan. Kalau yang ori itu 50 ke atas. Maaf, batuk. Jadi lanjut kita pasang. Di sini kita ambil pengukur. Pengukur ini kita dapat waktu beli RBK Vinci. Bisa juga pakai pengukur yang lain. Kuncinya di sini, ngukurnya itu kawat waktu dilingkarin kayak gini, itu jaraknya segini. Harus ada jarak, gak boleh terlalu dekat. Bisa pakai yang lain, atau teman-teman buat dari kayu itu juga bisa, atau dari bambu dibuletin. Yang penting ukurannya segini. Pakai paku juga bisa. Terus kita ambil kapas keten bekonnya. Kurang lebih segini. Saya nggak bisa ngomongnya ini seberapa, pokoknya segini kurang lebih. Kita ratain dulu sampai tipis. Oke. Buat setipis mungkin, rapi kayak gini. Itu kita potong ujung sini, terus ini bagi dua aja, kepanjangin sih sebenarnya. Segini aja ukurannya. Kita potong lagi sisi bagian bawahnya, kita ratain kayak gini. Oke. Kalau udah diratain kayak gini, yang atas ini biarin dulu. Yang penting bagian bawah sama sininya itu udah rata. Kita ambil kapas bawaan RBK. Kita gunain setengah potong. Setengah aja sih, nggak usah sampai setengah bener. Kayak gini aja, kurangin sedikit dari setengah. Segini kira-kira. Oke. Kita pasang di kapas. Kita gabungin kapasnya. Oke, kurang lebih kayak gini. Perhatiin lagi kayak gini bentuknya. Oke, kalau udah, ini kita buat sama seperti ini. Kita ambil kawatnya lagi, kita pasangin di kawatnya. Posisi megangnya kayak gini. Kita pasang di kawatnya seperti ini. Oke. Kita lingkarin. Ingat itu dilingkarin aja, biasa aja ngelingkarinnya, jangan terlalu ditekan atau ditarik. Oke. Kalau udah gini, yang ini biarin dulu lah. Ntar kita rapiin. Kita ambil selembar lagi kapas RBK-nya. Kita lingkarin lagi. Oke. Jangan digulung habis dulu. Kita pasang ke koilnya. Ingat waktu masang itu salah satu kaki kawat harus lurus sama lubang yang di bawah. Terus juga ukuran di dalam ini itu jangan terlalu padat. Harus benar-benar pas, nggak terlalu maksain, nggak terlalu longgar. Oke, kalau udah kayak gini kita lepasin ini dulu. Kita potong kapasnya sampai rapi. Oke,
sampai kayak gini hasilnya. Kalau udah kita potong, kita pasang lagi ini. Kita bengkokin kaki kawatnya ke lubang yang ada di bawah koil. Kita ambil karet pengamannya. Kita pasang pin bagian bawahnya. Yang perlu saya ingetin sama teman-teman itu perhatiin lagi kawatnya waktu sudah masang pin bawah, karena kawat ini sering gerak jadi nggak nempel ke kapas. Jadi kalau memang nggak nempel ke kapas waktu dia gerak, itu tinggal ditekan aja, tekan kayak gini, dirapiin aja sampai nempel bener-bener rapat ke kapas. Itu kalau memang ada yang berlebih kapasnya tinggal kita potong aja lagi. Oke, sisa kapas ini jangan dipotong, kita langsung puterin aja. Itu untuk memperlancar liquidnya agar mudah menyerap ke dalam koil. Oke, kita tutup. Saya potong dulu kaki kawatnya. Ini kebetulan sih kawatnya tadi udah saya pakai, tapi saya buka lagi karena koil untuk buat review ini lagi nggak ada yang vinci, jadi saya bongkar lagi yang udah saya benerin. Oke, kita rapetin lagi. Oke, kalau udah bener-bener pas, kita pasang lagi karet pengamannya. Dan beginilah hasilnya. Begitu juga di Aegis, cara masangnya nggak jauh beda, sama aja masangnya. Tapi di sini saya praktekin pakai kapas yang Holy Fiber. Saya potong dulu. Ini pakai kapas Holy Fiber, hampir sama aja sih, nggak terlalu beda jauh sama si Keten Bacon. Oke, kita rapiin. Oke, kalau udah gini, kita pasang lagi kapasnya gini. Ntar saya potongnya pendek aja. Oke, kita ambil kawatnya lagi. Oke, seperti ini posisinya. Langsung kita pasang di kawatnya.
Kalau udah lingkarin kayak gini, ini kita tarik sedikit. Yang berlebih, ada kapas-kapas yang berlebih kayak gini, kita potong-potongin aja sampai rapi, sampai bersih. Oke, kita ambil satu lembar lagi. Kita lingkarin lagi. Oke, udah gini kita masukin. Kita potong aja bagian atasnya. Oke, kita masukin lagi. Kaki kawatnya yang ini kita bengkokin ke samping. Terus kaki kawatnya satunya lagi kita ketengahin. Harus di tengah karet. Oke. Ini kaki kawatnya kebetulan udah saya potong. Oke, kalau udah gini sama seperti tadi, kita lingkarin lagi kayak gini. Kita pasang tutup bagian ini. Ingat itu lubang koil ini harus lurus sama bagian datar ini. Itu karena lubang luar sama dalam ntar ketemu. Jadi mudah masuk liquidnya, sama seperti vinci. Kalau vinci patokannya lubang ini lurus sama garis yang bawah sini. Kita rapetin aja. Jangan lupa pin bagian bawahnya. Oke. Gini. Kayak gitu cara memasangnya. Kalau untuk hasil saya udah coba. Biasanya saya main vinci itu di 20 wattnya. Sekarang saya main di 25. Itu aman-aman aja, udah berapa hari. Ini udah masuk hari ketiga, belum ada rasa gosong sedikit pun. Rasanya masih enak, belum ada rasa hambar. Pokoknya boleh dicoba. Ini saya praktekin. Kalau asapnya udah pasti ngebul. Pokoknya silakan mencoba, itu saja saran dari saya, dan itu saja trik-triknya, cara masangnya gitu. Terus perhatiin lagi kawatnya, jangan sampai ada yang nggak nempel ke kapas waktu udah dipasang pin bawah, itu pesan dari saya. Sekarang cukup itu saja. Jika ada kritik dan saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Aduh, ngomongnya putus-putus. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, terima kasih.